kembali lagi dengan aku Garinda Nurmalasari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan itu gratis guys. Dan yuk simak video berikut. Halo. Halo. Hari ini aku sama Ica. Ayo tahu dia dari mana? Tebak dong. Ayo dari mana? Perkenalkan namanya siapa, Bi? Nama saya Ica Dari mana? dari Flores, Floresnya mana? Manggarai. Temanku banyak yang dari Flores guys, karena dia di sini tuh memang kota pendidikan, jadi mereka itu cari ilmu di Malang. Begitu. Kamu umur berapa sih, Bi? Beritahu itu. Kamu umur berapa sekarang? Aku sekarang Juni masuk 19. Loh, sama. Sama, umur 19. Terus apa sih? Kamu kok kepengen sekolah di sini? Soalnya kakakku juga di sini. Terus kan di sana Malang tuh lebih terkenal daripada yang lain sih. Ayo, itu kan. Terus mana ya? Biaya kehidupannya juga Murah. ya. Makanya mau di sini. Nah, boleh tahu nih ya, kamu per bulan tuh berapa sih, dan apa kamu bisa memanage keuanganmu itu dan bisa memenuhi kebutuhanmu? Apalagi kan perempuan nih, butuh bedak, butuh apapun itu ya. Iya. Heeh. Kalau per bulan sih nggak tentu ya. Iya. Kadang berapa ya? 800 terus apa? 800 1 juta. Nggak sampai. Pokoknya 600 lah. Tapi kamu itu bisa memanage 600 begitu? Iya bisa. Contohnya kalau kamu sehari itu berapa? Kalau sehari sih Maksudnya habisnya sehari itu kamu target itu berapa, Bi? 20 lah. Tapi nggak pernah sampai sih. Nggak sering. Soalnya kan kamu gak masak, Iya. beli lauk doang kan. Iya. Lalu kan nggak sampai 20.000. Iya. Palingnya 10 lah. Tuh. Terus kalau misalnya apa ya, kebutuhan yang lain, kalau misalnya masih ada terus beli lagi supaya bulan depannya nggak dibeli lagi gitu. Oh, jadi kamu dengan budget 600 itu udah pas gitulah ya. Iya. Maksudnya nggak lebih nggak kurang, tapi kalau ditambahin lagi ya nggak apa-apa lama ya, apa. Nah, apa kamu pernah sih, Bi? Maksudnya kan kamu kan kesini, kan itu apa namanya, merantau kan, ibaratkan Iya. naik merantau. Apa kamu itu sebelum merantau itu apa kamu pernah ada sedikit trauma? Enggak sih, karena dulu kan pas SMA jauh juga dari orang tua. Oh, jauh dari orang tua. Iya, dulu beda kabupaten sih. Nah, terus kamu sama nenek apa gimana? Enggak, di asrama. Oh, Ya, di asrama. Jadi udah terbiasa dari terbiasa SMA. Ya. mandiri gitu kan. Iya. Boleh dicontoh nih guys ya, jangan ngalem-ngalem, jangan manja-manja. Oke. Perempuan itu gak boleh ngalem, harus stronger. Oke? Iya. Terus bagaimana sih pendapatmu tentang Kota Malang? Kota Malang sejuk, bersih, orangnya baik-baik sih, Gak kayak di sana. ramah-ramah. Tuh. Kalau Kota Malang sekarang sih agak kepanas sudah. Iya. Tapi yang paling dingin tuh di Batu ya. Iya. Tapi kan memang dulu tuh Malang santai sayang, Malang adem. Adem itu dingin gitu loh. Tapi sekarang udah panas, tapi kalau di kabupatennya itu masih terasa dingin gitu. Jadi pagi masih terasa dingin ya, kayak di Batu gitu. Iya. Tapi kalau sekarang di sini kita panas juga ya. Kita panas gitu. Terus apa lagi ya, Bi? Oh iya, kesan pertamamu ketika kamu masuk kuliah di sini? Kesan pertamanya sih bikinnya nggak ada teman gitu. Soalnya Apa kamu pribadi yang tertutup atau yang paling maksudnya malu kalau belum kenal? iya, Atau aku pribadinya pemalu kalau belum kenal sama orang. Terus pikirnya dulu tuh sampai sini nggak ada teman. Soalnya kebanyakan temanku tuh di Jogja, di Bali tuh. Terus berarti ya, apa seni mereka? Kan kalau di Jogja itu kan seni, kalau di Malang kan pendidikan. iya kebanyakan seni sih. Wih. Iya. Terus Pikirnya nggak ada teman, tapi pas lama-lama ada kok. ada kok, Banyak. pastilah Iya. itu ada. Apalagi kalau kamu di Jawa itu tuh temennya juga
luar dari apa itu Jawa juga banyak. Iya. Tapi setidaknya kamu harus punya teman yang luar dari pulaumu sendiri. Iya. Jadi biar apa namanya, kita bisa saling bersatu gitu Iya. loh, berbeda-beda tapi satu jua. Terus kenapa kamu memilih Universitas Merdeka Malang? Kok nggak milih Universitas Brawijaya apa Universitas Malang? Soalnya dulu kan ikut SBMPTN, terus nggak masuk. Iya sama. Akhirnya ya ke swasta begitu. Iya, nggak apa-apa Cari-cari sih. kampus swasta yang bagus di Malang ya dapat Unmar. Lebih baik sih apa ya, kalau kita sih bukan karena status grade-nya univnya yang bagus sih. Iya. Tergantung kita sih ya. Iya. Tergantung kita sendiri. Kalau kita niat terus kita apa itu nyampe pada ilmu itu tuh bisa menanamkan ilmu kepada masyarakat, Iya. sih nggak apa-apa lah, daripada kita sekolah tinggi tapi di Nggak ada perguruan tinggi guna. nggak ada guna sih ya, percuma ya. Iya. Jadi ya aja lah. Terus menurutmu Unmur itu gimana sih daripada kampus yang lain? Menurutku Unmar itu bagus, terus tertib lah dari kampus Disiplin, yang lain. soalnya kan itu apa namanya itu Birawa Anaraga, karena Iya. apa namanya Bi itu tentara itu loh Bi. Ya karena itu tuh jadi kita itu disiplin Dilatih. gitu, dilatih. Terus kita kalau apa ospek itulah ya, PPKKMB itu di coding. Iya, Brawijaya. Aduh capek guys. Begitu ya, apa itu namanya, kayak tentara-tentara gitu loh pokoknya kita tuh. Memang ini kampus yang sebelum kampus-kampus yang sekarang terkenal itu, kampus kita itu dulu yang terkenal karena modis. Tahu modis itu bagus, stylenya ada, pokoknya orang kaya, pokoknya udah bagus Unmar itu. Tapi karena sudah zamannya semakin udah jadi kita udah dikatakan oleh yang gedung-gedung tinggi Iya. begitu. Jadi seperti itu. Terus ketika kamu di sini dia, kamu pasti punya masalah kan? Punya masalah, dan punya masalah itu tuh kadang kamu bingung mau cerita ke siapa. Iya. Apa nanti itu aku cerita, apa nanti dia peduli, apa cuma cerita iya didengarkan aja, apa gimana. Terus kalau boleh tahu sih ya, apa sih yang membuat kamu unek-unekan kamu itu masih janggal dan masih nggak terima karena masalahmu seperti itu tuh? Unek-unek. Unek-unek. Apa ya, paling nggak senang kalau misalnya orang bully tuh. Itu guys, jangan membuli. Iya. Terus apa ya, mereka kan sering ngatain aku begini, kamu tuh gendut apa gitu. Tapi gimana ya, cara aku menanggapinya itu Sebuah guyonan, maksudnya guyonan lelucon Iya. gitu. depan mereka ya ketawa-ketawa, tapi mereka kan masih pikir-pikir, oh ini aku gendut gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa. Iya sih, tapi jangan seperti itu menjudge orang, apalagi mendiskriminasi karena sebuah bentuk fisik. Iya. Karena begini guys, semua orang itu pasti berbeda, itu pasti. Dalam segi fisik ada yang kita sempurna, Iya. tapi dari segi tampang ada yang cantik, ada yang ganteng. Tapi ada lagi karena pintar, karena apapun yang termasuk lebihnya itu bagus, mereka itu kadang itu tidak lengkap kadang kondisi fisiknya. Ya memang kita tuh di dunia tuh tidak ada yang sempurna. Jadi janganlah kalian itu meremehkan dan menjatuhkan satu sama lain. Dan pasti kalian itu ada timbal baliknya gitu loh, Iya. ya kan? Terus abis itu kalau masalah keluarga gitu Bi, makanya kalau kamu ya ampun kok begini ya, maksudnya kok begitu ya, itu tuh kamu merasakan apa ya, pernah hancur nggak apa gimana gitu, maksudnya pernah putus asa gitu loh, dalam arti keluarga lah, apa percintaan lah, apa-apa gitu. Kalau keluarga sih enggak sih, tapi kalau percintaan, soalnya dulu pernah pacaran beda agama. Wih, itu guys paling susah itu memang apa beda agama itu ya. Iya. Berapa tahun ya, dari SMP lah, kelas 2 SMP sampai 1 SMA. 2 SMP sampai 1 SMA 3 tahun guys. Iya. Itu kamu ini Katolik apa Kristen? Aku Katolik. Katolik. Dia Dia Islam. Islam. Terus Terus
kan percuma toh mau dilanjutin, tapi kalau beda, tapi gimana ya, dia paksa gitu harus lanjut. Dan apa dia mau dibilang gini, udah kamu masuk agama aku gitu apa? Iya. Dia bilang gitu. Dia masuk agama. Tapi nggak mungkin lah. Iya. Terus orang tua aku kan juga nggak setuju gitu. Ya putusin. Ya sih memang kalau cinta itu kadang tuh ada yang keyakinan itu sama-sama, ada yang berbeda. Iya. Tapi ada juga sih yang berbeda, tapi mereka itu sudah meyakinkan kita tuh sama, tapi kita beda jalannya Iya. aja, tapi diteruskan. Tapi kalau ada kayak begini kan karena orang tua tidak setuju, jadi untuk apa dilanjutkan lagi begitu. Tapi ada yang lebih baik dari dia gitu. Terus Bi? Ya gimana ya? Ya gitu, putus. Terus sekarang apa masih berteman gitu? Masih tanya-tanya kabar gitu. Kamu ini campuran mana sih ya? Kok kayak nggak anak Flores gitu loh? Aku Flores asli, tapi gimana ya, bapakku dari ND, terus mamaku Manggarai. Oh, Terus tinggalnya di Manggarai gitu. sama ini tuh ya? Iya, sama Henny. Wih, berarti campurannya ini sangat bagus karena tidak terlihat. Iya sih, banyak yang bilang aku bukan asli Flores. Iya sih, soalnya beda Bi, kayak apa ya? Ada campurannya orang mana gitu, kayak orang Manado. Terus sekarang masalah dengan teman sih. Gimana itu? Ya nggak apa-apa sih kita cerita, terus kita bertukar pikiran. Nanti kan yang nonton juga tahu, oh ternyata yang begini, yang begini kita harus bagaimana gitu. Teman satu kelas sih, katanya mereka tuh nggak suka sama kami yang dari timur, dari Flores lah gitu. Karena apa Bi? Nggak tahu sih, Kamu yang dari Flores satu kelas berapa? setengah lah. Satu kelas itu 50-an ya? Iya, Berarti 25-an lah ya. nggak suka gitu. Tapi Itu orang mana yang ngomong? Kalimantan. Oh iya kan Kalimantan kan orangnya cantik kalau perempuan ya. Ya mungkin apa namanya itu kan dia mungkin cantik, Iya atau sih. atau apa namanya itu karena kita kan nggak tahu kan kesalahan kita di mana, dia Iya. nggak suka dari mana kita nggak tahu. Jadi ya, dia tuh kayaknya diemin kita tapi nggak negur kita karena kesalahan kita gitu. Jadi ya lebih baik jangan gitu guys, kita salah benar, kalau benar kita dukung, kalau salah tegur, tapi Iya. jangan langsung kasar, jangan, kita tegurnya baik-baik, kamu jangan Kalau begini. didiemin kan kita nggak tahu kita salah Heeh, apa. salah apa itu nggak tahu. Terus itu gimana? Ya. Itu mulai kapan? Itu kan kamu sekarang kan kita semester 2 nih. Iya. Itu tuh apa semester 1 itu masih enjoy? Apa naik semester 2 itu yang Naik seperti semester 2 udah. apa itu kan kan kalau di aku kan kelasnya berbeda-beda, maksudnya Iya. bisa nyabang. Apa itu yang kelasmu kemarin itu apa campuran lah dari kelas-kelas mana? Nggak, dari kelasku yang kemarin kan masih satu kelas. Oh, Terus kayak gimana ya, mereka tuh depan kami yang dari Flores tuh masih baik-baik, tapi kalau di belakang tuh suka ngomongin gitu. Terus suka nyindir-nyindir di grup. Maksudnya nyindir-nyindir itu kamu ngomong apa? Maksudnya dari anak timur tuh ngomong apa? Terus yang dia tuh ngomong apa, Bi? Kok sampai dia nyindir begitu tuh gimana? Pokoknya ada aja, kalau misalnya kami yang dari timur ribut di grup, pasti ngomongnya ya pokoknya ada deh yang nyindir-nyindir gitu. Tapi guys, gitu tuh namanya mendiskriminasi. Iya. Karena kita di Indonesia itu berbeda-beda tetapi satu jua. Semua pulau, semua kota, semua desa itu tuh pasti sudah berbeda, akan kas, akan budaya, akan adat istiadat. Tapi kalau mendiskriminasi seperti itu lebih baik dianu aja, Bi. Maksudnya kita omongkan baik-baik. Maksudnya satu kelas itu diomongkan, kalian itu tidak suka dengan kami karena apa? Iya. Jika kami salah, tegurlah kami, omonglah kami dengan baik. Jangan seperti ini sindir-sindir, tetapi kita juga nggak tahu Iya. salahnya apa, kan kita nggak tahu Iya. kan. Supaya kita juga kan bagaimana ya, ubah itu apa yang Biar salah. ubah salah. Terus kan apalagi dia kan dari seumpama nih dia dari luar NTT. Nah dia tuh
otomatis kan masuk ke sini kan harus ngikut adaptasinya Iya. orang sini kan. Nah kalau orang sini kan Jawa itu nggak bisa ngomong kasar gitu loh. Nah kalau orang Kalimantan apa gimana gitu, yang mana itu kan mungkin ada yang ngomong kasar apa Iya. bagaimana kan, kita harus bisa nyamain orang Jawa, oh begini begitu. Jadi lebih baik sih kamu ngomongkan baik-baik sih Bi. Jadi kayak maksudnya kita harus saling, satu kelas itu sama dengan satu keluarga, iya kan? Iya. Jatuh satu semua harus merangkul. Iya. Lah yang kalau semuanya itu jatuh pasti ada satu kekuatan, ya toh. Karena apa sih Bi kok anak timur kok digituin, maksudnya ada gerak-gerik yang biasanya kamu tahu, oh ini mungkin kesalahan ini gitu, apa kamu nggak tahu? Diperkirakan sih kalau misalnya mereka presentasi gitu, banyak kan yang dari timur kan yang bertanya. Ya masuk. Oh bukannya namanya? Siapa namanya? Oh iya, taruh sini Mbak. Masih. Terus ada jeda sedikit guys. Diperkirakan karena presentasi. Soalnya kan kalau minta presentasi kami yang dari timur ini banyak yang bertanya dulu. Kan Mbak bertanya terus kan, apalagi ya kan kita juga bingung kan, namanya kuliah kan kita nyari nilai juga dari ini. Iya. Kan kepo kan? Iya. Terus apa anak timur itu tanya doang, apa nggak mau masuk, apa nggak dikasih pemasukan gitu, apa gimana, apa cuma tuanya tok, apa nggak nambahin gitu Wi, nambahin presentasinya gitu loh. Maksudnya kan ada pertanyaan nih ya, semuanya aku tanya nih, aku anak Jawa tanya nih ke kamu, terus kamu itu nambahin pertanyaan ini, maksudnya nambahin jawabanku. Iya. Tapi kan itu kan nggak tanya doang kan. Iya. Terus berarti anak yang luar kamu tuh mungkin dia tuh nggak aktif dan nggak ada bahan untuk dipertanyakan. Mungkin sih. Jadi kan ada keirian begitulah ya, karena kan nilainya anak dari sini tuh bagus begitu, ya kan? Kan kita kan juga cari nilai. Iyalah. Makanya kita harus bertanya. Kita di samping cari nilai, kita juga menggaruk ilmu kan. Iya. Kita kenapa sih kok tanya, karena semuanya ini kamu kenapa makan? Karena lapar. Karena lapar. Loh, lah kan lapar bisa makan yang lainnya. Loh, yang lainnya itu apa? Loh, pasti kan begitu. Iya. Nah, ilmu itu digaruk sampai ke bawah, Sampai ke akar. sampai ke akarnya begitu. Ya toh. Terus apa lagi Bi? Yang apa itu membuat gerak-gerik yang bisa kelihatan gitu dari mereka? Gimana ya? Mungkin kami juga yang dari timur ini suka ribut di kelas. Biasa toh. Kalau yang dari timur kan besar, mungkin mereka nggak suka sih gitu. Tapi kan apa salahnya ditegur gitu, ngomongin baik-baik supaya kita ubah juga. Lebih baik diitukan aja Bi. Jadi sekarang itu kalian juga merubah, kita harus tahu di mana silsilahnya kita di kelas gitu. Terus kita kalau ngomong itu lebih dikecilin gitu. Memang kan kita harus memang adaptasi, tapi kalau memang tahu, bener-bener tahu ya kita juga udah adaptasi gitu loh. Tapi kalau belum sih, kita memang kan kebiasaan kan di rumah kan wah gitu kan. Nah mungkin karena itu, mungkin bisa jadi karena dua faktor itu tadi. Terus apa namanya, mereka mungkin malas mau negur nanti juga gitu. Mungkin dia pemikirannya seperti itu. Tapi juga kalau pemikiranku sih dia ya gimana ya, lebih mendiamkan kalian, terus akhirnya nanti ini satu kelas menjadi dua kubu. Iya kan? Yang timur lain, yang sini lain. Bisa jadi itu ruang kelas itu jadi dua, ini apa gitu, iya kan? Duduk aja di kelas, sini timur, sini campuran aja semua, gak mau bergabung. Kita juga kan segan gitu. Tapi kalau aku dulu memang pernah ya bisa gitu, begitu tuh karena ada suatu permasalahan di kelas. Jadi perwakilan atau ketua kelas ngomong kayak gini itu disampaikan, jadi kayak keluh kesahnya, kalian tuh ngapain kayak gini, kita tuh di sini tuh sama-sama belajar kan. Terus ngapain sih kita juga temanannya sama itu doang, karena aku juga kepengen tuh tahu adatmu ini, terus gitu kan kepingin gitu, tapi
kalian malah di lingkup kalian masing-masing, mereka nggak mencar gitu loh, Bi. Iya. Iya kan. Jadi kayak apa yo, merasa kamu ya sekolahnya cuma kayak pindah apa namanya, pindah pulau aja. Iya. Tapi di sini tetap aja temannya itu aja, maksudnya dari apa namanya, dari daerahmu aja gitu, nggak bisa dari mana-mana dan nggak bisa. Kalau begitu tuh ya nanti suatu saat kamu ngomong sama ketuanya, nggak enak loh kita di kelas kayak gini, apalagi kalau kita presentasi. Iya. Apalagi kan biasanya ada itu dosen menurut nomornya 1 sampai 5 loh. Nomor 1 sampai 5 kan belum otomatis anak NTT doang. Iya. Gitu. Nah, terus apa ya? Kamu kalau kuliah gitu tuh sekarang itu maksudnya mereka masih sindir-sindir kah apa gimana? Masih sih. Itu tuh nyindirnya gimana, Bi? Contohnya? Maksudnya kemarin ada tuh pemanggilan kelompok, terus dapat sebagian timur, terus sebagian Jawa, Kalimantan. Terus dari muka sih kelihatan gak suka, Kayak oh gini. iya Gitu. ya, betul. Habis itu ya Lihat dari bawah gini. habis itu dibagi ulang lagi, nggak jadi sama mereka. Iya, Nggak itu. semua sih, nggak semua. Tapi kan namanya nggak semua Iya. orang namanya racun ya, otomatis kan menyebar. Iya. Gitu kan. Orang namanya racun pasti menyebar dan Menyebar ke pasti semua. oh ngomong-ngomong ini lu jangan begini, jangan begitu, nanti nggak enak. Udahlah sama ini aja gitu kan otomatis. Terus apalagi nih yang membuat kamu jengkel, yang kayak apa ya, bener-bener jengkel, jadi kamu nggak nyaman di kelas kan gitu, nggak nyaman di kelas jadinya. Iya, mana ya, selalu kalau misalnya dalam kelompok yang dari timur hanya 2 orang, itu pasti mereka yang suruh-suruh, misalnya ya kamu harus ketua, kamu harus ini, kamu harus itu ini, kan nggak bisa gitu. Kita kan sama-sama gimana ya, udah dewasa gitu. Jangan dipilih-pilih begitu, maksudnya siapa yang mau dari diri sendiri toh, yang mau jadi ketua, yang mau jadi moderator, semuanya toh. Iya, semuanya harus dibagi, nggak harus begitu tuh. Iya. Terus apa ya, Bi? Pertemanan yang membuat kamu itu merasa nyaman, bahagia itu pertemanan yang bagaimana? Kalau menurut kamu? Yang terbuka sih satu sama lain. Kalau misalnya aku ada salah langsung tegur gitu. Itu benar, guys. Terus apa ya, nggak ada rahasia lah gitu. ya sih, itu paling guys, paling benar. Soalnya kalau kita semakin tertutup, sebenarnya kita jatuh ya, jatuh di kamar mandi kita diem. Nanti kalau ada patah tulangnya kita kan nggak tahu kan, yang tahu kita sendiri. Tapi kalau kita ceritakan, oh mungkin ini, oh mungkin Kesleo itu, apa. kesleo apa gitu kan. Terus ya nggak apa-apa kamu terbuka, tapi kamu harus juga memilih teman yang pantas untuk dijadikan teman curhat. Karena itu banyak sekarang itu, depan kita baik gitu, Belakang sok-sok peduli gitu, belakang orang dia kayak gitu kok gitu kan. Jadi kita harus memilih pintar-pintar gitu. Di depan sok-sok peduli gitu, tapi ternyata kalau kita udah jatuh, maksudnya kita pas lagi buruk-buruknya, orang ngapain ditolong orang nanti ya gitu lagi gitu ya kan. Percuma, kadang ada yang ngomong percuma gitu. Tapi kalau pertemanan itu kita nggak harus memandang suku, ras, agama, dan pokoknya dari mana dia berasal tuh nggak harus, karena yang kita lihat itu dari kebaikannya dan menerima kita dan peduli. Soalnya kalau kita ya kalau nggak tahu ya namanya anak sultan ya memilih-milih dia. Kalau anak sultan memilih, nggak mau aku sama temen anak kiri gitu kan, nggak mau cari yang sama sultan. sama yang sultan. Soalnya nanti temen anak kiri uangku habis. Nggak selevel. Kalau kita kan enggak, maksudnya kita sama-sama, toh kita belum sukses, yang sukses kan orang tua kita gitu loh. Maksudnya ya kita harus berdiri tegak karena tetesan air mata, keringatnya kita sendiri, bukan karena orang tua. Orang tua memang kewajibannya menafkahi kita karena kuliah, karena apa itu kan memang. Tapi untuk udah dikuliahkan, udah diginikan, masa kita nggak sukses kan ya malu, ya toh, percuma juga. Nah, kesan dan pesan kamu
tentang unek-unekmu ini gimana Bi? Untuk maksudnya untuk penonton yang lihat ini. Pesannya mana ya, kalau di daerah orang Di rantauan lah, perantauan gitu. harus baik sama orang-orang, apalagi kan kita ini kan jauh. Terus kalau masalah teman, kalau misalnya nggak suka ya diomongin, jangan diamin gitu. Terus pintar-pintar lah cari teman. Itu sih. Udah itu aja. Iya. Dan pesanku juga, kalian jangan mudah dendam. Iya. Dan jangan benci ke orang. Kadang yang kita benci, dendamin itu biasanya yang peduli ke kita. Ya memang kita ada dendam sih, ada benci, tapi janganlah berlarut-larut gitu loh. Dan jangan lupa lagi, jangan lupa per hari harus kalian itu jangan lupa akan kebaikan. Dan sekecil apapun kebaikan yang kamu tanam, akan kamu petik ketika di hari kemudian, meski bukan dia yang membalas tetapi orang lain. Nah itu sebenarnya nih, aku bantu dia karena dia habis jatuh, terus aku jatuh, nah terus aku dibantu siapa? Bukan dia, ya orang lain. Otomatis kan dia kan pasti punya aktivitas sendiri-sendiri ya. Ya pastinya nanti kalau ketemu kan dia pasti jenguk aku. Nah itu sebagai timbal baliknya seperti itu. Jangan lupa berbuat baik ke semua orang. Dan terima kasih Ica. Oke, sama-sama. Terima kasih karena hari ini tuh banyak pengalaman dan cerita orang-orang yang jatuh karena pembulian, karena percintaan, karena sebuah keluarga yang broken home. Jadi dia semakin brutal gitu Bi. Jadi kita bisa memetik dari itu semua itu, kita itu tengah-tengah. Di atas kita masih ada, di bawah kita masih ada. Yang kaya ada, yang miskin ada, yang bebannya hidupnya berat ada, yang di bawah kita juga ada. Jadi kita pandai-pandai bersyukur aja, dan bye-bye.